Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang cara Singapura menjadi negara yang kaya raya dan salah satu negara terkaya di dunia. Sebelum itu, dukung channel ini agar dapat selalu memberikan konten menarik lainnya dengan cara subscribe dan like video ini teman-teman. Nah, pada masa lalu, Singapura memang bukan negara yang kaya. Bahkan menurut British Colonial Government Housing Committee Report, Singapura punya salah satu tempat terkumuh di dunia. Singapura juga tidak punya resource alami seperti minyak, gas, ataupun batu bara. Perekonomian Singapura mengalami kemajuan yang sangat fenomenal. Untuk mengulik bagaimana Singapura bisa menjadi negara yang sangat makmur, kita harus tahu apa yang mereka lakukan atau yang mereka hadapi dalam membangun ekonomi mereka. Pada tahun 1819 sampai 1960, Singapura adalah negara kolonial Inggris. Pulau Singapura yang kecil ini adalah tanah yang krusial bagi Inggris karena letak geografisnya, yaitu sebagai jalur koneksi pertukaran antara Asia dan Eropa yang dapat digunakan Inggris sebagai jalur transport barang dari Asia ke Eropa. Nah, ketika Inggris meninggalkan Singapura tahun 1960, ekonomi Singapura runtuh. Pada waktu itu, rakyat Singapura akhirnya banyak yang menganggur karena kebanyakan dari warga Singapura dipekerjakan oleh administrasi Inggris. Lee Kuan Yew adalah Prime Minister Singapura pertama yang ingin menyatukan Malaysia dan Singapura untuk mengatasi masalah ekonomi ini dan menyelesaikan masalah kebangkrutannya. Namun, walaupun berhasil bersatu dengan Malaysia tahun 1963, singkat cerita, pada tahun 1965, Malaysia mengeluarkan Singapura dari federasinya dan didesak untuk mendeklarasikan independence. Alasannya karena rasisme, perbedaan pandangan politik, dan tentunya perbedaan ekonomi. Untuk model perekonomian Singapura, mereka berbeda dari sistem pasar tradisional yang biasanya tanpa campur tangan pemerintah. Singapura mencampur unsur pasar tradisional dan memakai campur tangan pemerintah dan terbukti sukses untuk menumbuhkan perekonomian Singapura. Ayo belajar alasan kenapa Singapura bisa menjadi negara yang perekonomiannya sukses dan menjadi contoh bagi negara lainnya. Yang pertama adalah selalu memberantas korupsi. Lee Kuan Yew adalah Prime Minister dari Singapura dari tahun 1959 sampai 1990. Ia menginginkan para investor asing untuk melakukan bisnis di Singapura dan mempekerjakan orang Singapura. Jadi ia harus melenyapkan korupsi. Dari para pebisnis yang bisa menyuap pejabat sampai orang yang menyuap pejabat begitu, semua harus bersih. Pemerintah Singapura menerapkan aturan yang ketat sehingga hampir tidak bisa untuk korupsi. Jika negara tersebut tidak ada korupsi, para pebisnis tentunya ingin berinvestasi di negara tersebut. Karena pebisnis tidak perlu yang namanya suap menyuap pejabat untuk menjalankan bisnis di tempat tersebut. Yang kedua adalah pajak yang rendah. Pemerintah Singapura menetapkan pajak yang rendah bagi investor asing yang ingin berbisnis di Singapura, yang mengakibatkan meningkatnya investasi langsung ke sektor perekonomian. Semakin banyak yang berinvestasi, semakin tumbuh pula perekonomian mereka. Diketahui, pajak pendapatan individu dan perusahaan di Singapura setengah dari pajak yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah meningkatkan konsumsi. Ketika orang Singapura tahu bahwa kebanyakan pendapatan mereka tidak akan terkena pajak tinggi, pastinya akan muncul yang namanya inisiatif meningkatkan produktivitas untuk terus meningkatkan penghasilan mereka. Penghasilan naik, konsumsi juga akan naik, yang akhirnya menguntungkan pemerintah Singapura itu sendiri. Kebanyakan perusahaan juga enggan menginvestasikan uang mereka karena kebanyakan penghasilan akan jatuh ke tangan pemerintah.
Itulah mengapa Singapura menetapkan strategi pajak yang minim. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan juga penting dalam pertumbuhan ekonomi Singapura. Lee Kuan Yew tahu bahwa penting untuk meningkatkan taraf hidup dari rakyat Singapura, yaitu dengan cara memberikan pendidikan yang baik untuk rakyatnya agar nanti para pebisnis asing juga mempekerjakan orang Singapura itu sendiri. Karena pemerintah Singapura yakin aset terbaik pemerintah adalah rakyatnya. Jadi, pemerintah Singapura juga menginvestasikan ekonominya untuk memajukan pendidikan. Lebih dari 50 tahun pemerintah Singapura mengupayakan untuk merekrut guru dari seluruh penjuru dunia untuk meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Singapura, yang akhirnya membuahkan hasil. Sekarang, Singapura adalah salah satu negara yang mempunyai sistem edukasi terbaik di dunia. Yang terakhir, upaya Singapura dalam memajukan ekonominya adalah menabung. Ketika penghasilan orang Singapura baik, pemerintah membuat kebijakan untuk menabung sebagian penghasilan di dalam CPF atau Central Provident Fund. Menabung adalah tulang punggung dari meningkatnya ekonomi. Jika tidak ada tabungan, maka tidak akan ada investasi. Akhirnya, tidak akan ada peningkatan ekonomi. Investasi di berbagai bidang, misal teknologi, infrastruktur, dan edukasi, hanya bisa dicapai dengan cara menabung. Begitulah Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia, walaupun dengan tanah yang tidak luas. Bagaimana teman-teman? Apakah suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara terkaya di dunia? Tulis komentar kalian di bawah ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.